Kali ini ya setelah metode ya yang saya jabarkan pada video sebelumnya. Jadi silakan simak lagi video saya sebelumnya. Bagaimana metode ya untuk memetakan klimatologi petir atau lightning climatology di benua maritim Indonesia gitu ya. Kemudian bagaimana menghitung efisiensi deteksi dari dua data petir ya yang kita peroleh dari satelit dengan yang kita peroleh dari permukaan lewat eh, instrumen yang ada di stasiun BMKG gitu ya, instrumen Boltec. Nah, kali ini kita akan bahas ya hasil dan pembahasan dari penelitian disertasi saya ya. Yang pertama kita lihat ya, tadi tujuannya adalah untuk memetakan klimatologi lightning. Jadi kalau klimatologi berarti datanya itu kan dalam jangka waktu yang lama, kemudian kita rata-ratakan gitu ya. Nah, dari situ kita susun berdasarkan musiman. Jadi maaf, saya bersin. Jadi kita susun secara musiman untuk melihat klimatologi petir di benua maritim Indonesia, gitu kan? Jadi tujuan yang pertama tadi adalah memetakan klimatologi petir, kemudian kita susun ya data-data tersebut ya, berdasarkan musim di benua maritim Indonesia, gitu ya. Tentu saja karena sifatnya klimatologis, jadi kita butuh data dalam jangka waktu yang panjang, begitu ya, dalam jangka waktu yang lama. Kemudian kita rata-ratakan, kita susun lagi dia berdasarkan musim di benua maritim Indonesia, ya. Jadi ini pada musim hujan ya. Jadi pada musim hujan kalau kita lihat di sini dari bulan Desember, Januari, Februari untuk data sepanjang tahun 1995 hingga 2013. Kemudian kita rata-ratakan, maka kita peroleh klimatologi ya, petir pada musim hujan yang berlangsung pada bulan Desember hingga Februari gitu ya. Desember, Januari, Februari dalam rentang waktu tahun 1995 hingga 2013 kita rata-ratakan, kemudian kita susun secara musiman. Jadi yang tampil berikut ya, yang pertama ini adalah pada musim hujan. Data kerapatan laju kilatan ya. Jadi yang kita peroleh ini dari satelit, ingat satuannya ini adalah flash, satuannya itu kilatan per kilometer persegi per tahun ya. Jadi data dari satelit itu kita peroleh berupa data kilatan ya yang tertangkap dari ruang angkasa ya. Jadi dari ruang angkasa sensor optik yang digunakan itu merekam kilatan atau setiap sinar yang ada di permukaan bumi, kemudian mereka asumsikan bahwa sinar tersebut adalah petir, begitu ya, kilat. Itulah kenapa satuannya menjadi kilat per kilometer persegi per tahun. Jadi datanya itu dalam rentang waktu berapa tahun ini? Ya dari tahun 95 hingga 2013. Kemudian kita susun berdasarkan musim seasonal ya. Pada musim hujan Desember, Januari, Februari. Jadi kalau kita lihat di sini pada musim hujan ya, ini satuannya ya 0,4 flash atau kilatan per kilometer persegi per tahun ya. Yang biru menandakan kerapatannya itu rendah ya, karena di sini kan kita berbicara dengan kerapatan kilat ya secara musiman pada musim hujan dalam rentang waktu tahun 1995 hingga 2013 ya. Yang biru menandakan bahwa kerapatannya itu rendah, ya. Yang kuning sedang, yang merah itu kerapatannya tinggi, mencapai 0,4 kilatan per kilometer persegi per tahun. Ya. Jadi di sini ini dikali 100 lagi ya, dikali 100 berarti 40 ya.
Jadi satuannya ini ya, dikali 100 berarti yang paling tinggi warna merah itu nilainya menjadi kalau dikali 100 menjadi 40 kilatan per kilometer persegi per tahun pada musim hujan ya. Jadi kalau kita lihat di sini warna kuning itu sedang ya, kerapatan sedang itu terjadi di Pulau Jawa ya, di Pantura, pantai utara Jawa. Sementara di Pulau Sumatera ya itu yang berwarna biru terang ya itu berada di pantai barat Sumatera ya, pantai barat Sumatera hingga ke Lampung. Dari Sumatera Barat hingga ke Lampung itu memiliki kerapatan yang di bawah yang kuning ya, bisa dikatakan ya sedang ya, tapi agak rendah begitu ya, dibandingkan dengan warna kuning di Pantura itu memiliki kerapatan yang lumayan begitu ya. Di sini mencapai atau kisarannya itu dari 0,25 atau 25 hingga 30 kilatan per kilometer persegi begitu ya. Jadi yang berwarna biru terang yaitu lebih rendah dibandingkan dengan warna kuning kerapatannya, kerapatan kilat ya. Itu terjadi di Sumatera Barat hingga Lampung, kemudian ini di Selat Malaka ya. Selat Malaka itu memiliki kerapatan yang lumayan begitu ya. Berkisar antara 20 ya, 20 ya atau 15 hingga 20 kilatan per kilometer persegi per tahun. Kemudian juga di Sulawesi Tenggara, di Kalimantan Selatan, ya, kemudian Nusa Tenggara Timur, Papua sendiri, ya, keseluruhan Pulau Papua memiliki kerapatan kilat atau petir rendah. Ya. Itu kisarannya antara 5 hingga 10 5 hingga 10 kilatan per kilometer persegi per tahun, gitu ya. Jadi ini ya setelah kita petakan, kita tampilkan, dan dari situ kita bisa tahu. Jadi peta ini klimatologis petir ya yang kita peroleh dari satelit dengan satuannya itu adalah kilatan per kilometer persegi per tahun. Ya. Ini terjadi pada musim hujan. Tentu saja pada musim-musim berikutnya, apakah musim kering nanti, itu kerapatan petir akan berbeda di setiap wilayah di benua maritim Indonesia. Nah, ini di utara benua Australia ini memiliki kerapatan yang cukup tinggi ya. Ini bahkan lebih ya, warnanya pekat sekali, lebih dari 40 lebih dari 40 kilatan ya per kilometer persegi per tahun gitu ya di utara benua Australia gitu ya. Ini pada musim hujan, jadi bisa Anda lihat ya peta kerapatan petir secara klimatologis ya dari tahun 1995 hingga 2013 dengan satuan kilatan per kilometer persegi per tahun yang terjadi pada musim hujan begitu ya. Jadi wilayah di Indonesia yang memiliki kerapatan sedang ya itu di Pantura, pantai utara Jawa. Setelah itu di bawahnya ya di pantai barat Sumatera ya, dari Sumatera Barat hingga Lampung, kemudian ada di Selat Malaka, kemudian juga ada di Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, sementara keseluruhan Pulau Papua itu memiliki kerapatan petir yang rendah dalam rentang nilai 5 hingga 10 kilatan per kilometer persegi per tahun. Ingat satuannya adalah kilatan karena ini adalah data satelit. Kalau data BMKG nanti adalah satuannya menjadi sambaran per kilometer persegi per tahun begitu ya. Karena data BMKG merekam dari permukaan. Yang direkam itu adalah data sambaran lewat frekuensi rendah yang direkam melalui instrumen Voltec. Nah, ini pada bulan Juni, Juli, Agustus atau musim kemarau gitu ya, musim kering ya. Dalam rentang waktu tahun 95 hingga 2013 ya, masih dari data satelit, ini kita lihat di Selat Malaka ya, di Sumatera Timur itu wilayah
ya wilayah timur dari Provinsi Sumatera Utara, ya, kemudian Semenanjung Malaya, itu termasuk juga diantaranya ada Selat Malaka, itu memiliki kerapatan petir yang cukup tinggi, ya, lebih dari 40 kilatan per kilometer persegi per tahun. Nah, kemudian kita lihat, ya, ada yang biru terang, ya, itu kerapatannya 20 kilatan per kilometer persegi per tahun. Kemudian juga di Kalimantan Utara, ya, di Kalimantan Utara ini juga rapat. Kemudian ini wilayah di Filipina, ya, Indochina, ya, Indochina, Vietnam, begitu, ya, Kamboja, Laos, ya, itu memiliki kerapatan yang juga besar atau tinggi, ya, warnanya kuning hingga merah ini. Jadi kerapatannya antara 25 hingga 30 kilatan per kilometer persegi per tahun. Sementara di Pulau Luzon, ya, Filipina ini juga rapat, ya, warna kuning. Kemudian di Kalimantan Utara, kemudian di utara Provinsi Kalimantan Barat juga memiliki kerapatan yang cukup eh, tinggi, ya, itu sedang, begitu, ya, kategori sedang, ya. Kategori sedang dengan kisaran antara 15 hingga 20 kilatan per kilometer persegi per tahun. Ini pada musim kemarau, ya. Nah, di sini yang menarik pada musim kemarau kita lihat di Selat Malaka, ya, di Sumatera Timur, itu bagian timur dari Provinsi Sumatera, kemudian Provinsi Riau hingga ke Semenanjung Malaya itu memiliki kerapatan kilatan petir yang sangat tinggi, ya, lebih dari 40 kilatan per kilometer persegi per tahun yang terjadi pada musim kemarau yang berlangsung dari bulan Juni, Juli hingga Agustus, begitu kan? Jadi apakah kerapatan petir yang terjadi di Sumatera Timur ini, ya, hingga ke Provinsi Riau, termasuk juga Selat Malaka, ya. Nah, Provinsi Riau terutama ini sering terjadi kebakaran hutan, ya, pada musim kemarau, ya. Apakah itu, ya, salah satunya penyebab kebakaran hutan itu akibat dari petir ini, begitu. Jadi sambaran petir ini dapat membakar hutan. Apakah demikian? Ini masih jadi pertanyaan dan dibutuhkan evidence atau bukti, ya, atau pembuktian bahwa kebakaran hutan yang terjadi di Provinsi Riau pada musim kemarau, ya, karena Provinsi Riau ini kan sering, ya, diberitakan terjadi kebakaran hutan pada musim kemarau. Dan apakah salah satu pemicunya itu penyebab kebakaran hutan adalah karena aktivitas petir yang tinggi di wilayah tersebut pada musim kemarau? Ini masih jadi pertanyaan, gitu, ya. Kemudian pada musim pancaroba yang berlangsung dari bulan Maret hingga April hingga Mei, ya, ini musim pancaroba yang berlangsung dari bulan Maret, April hingga Mei dalam rentang waktu, ya, tahun 1995 hingga 2013, ya, klimatologis dari kerapatan petir di benua maritim Indonesia pada musim pancaroba. Di sini kita bisa lihat juga bahwa hampir, ya, seluruh wilayah di Pulau Sumatera itu memiliki kerapatan petir yang sangat tinggi, ya. Termasuk juga pantai timur Aceh, ya, sampai ke wilayah selatan Aceh, gitu, ya, pantai barat Sumatera seluruhan hingga ke pantai timur Sumatera itu juga memiliki kerapatan petir yang sangat tinggi, ya, yang nilainya itu lebih, ya, bahkan di sini lebih dari 40 kilatan per kilometer persegi per tahun. Nah, ini. Kemudian juga di Selat Malaka hingga ke Semenanjung Malaya itu memiliki kerapatan petir yang sangat tinggi, ya, nilainya itu 40, ya, bahkan di atas 40 kilatan per kilometer persegi per tahun. Di Indochina, ya, Kamboja, Laos, Vietnam, ya, masuk juga Thailand itu memiliki kerapatan petir yang sangat tinggi, lebih dari 40, ya, kilatan per kilometer persegi per tahun. Nah, kalau di Pulau Sumatera hingga Semenanjung Malaya, ya, mengakibatkan tingginya juga, ya, aktivitas petir
di sana, termasuk juga di Selat Malaka, ini kan karena ada yang kita sebut dengan squalene thunderstorm atau garis-garis badai itu kan yang terjadi pada musim pancaroba. Ingat, thunderstorm itu ya dominan terjadi pada musim pancaroba. Ya. Jadi lihat saja video kuliah saya terkait dengan thunderstorm. Ya. Di situ disebutkan bahwa puncak thunderstorm atau badai petir ini terjadi pada musim pancaroba. Dan ini dibuktikan dengan aktivitas petir yang juga sangat tinggi ya, di wilayah katakanlah Sumatera ya, kemudian juga Semenanjung Malaya dan wilayah di Pulau Jawa itu juga tinggi ya. Jadi pada musim pancaroba seperti yang telah saya jelaskan di video kuliah saya sebelumnya terkait dengan thunderstorm bahwa pada musim pancaroba atau musim peralihan dari musim hujan menuju ke musim kemarau pada bulan Maret, April hingga Mei itu aktivitas petir tinggi karena ya di daratan ya itu terjadi badai petir atau thunderstorm gitu. Dari thunderstorm kemudian turun hujan lebat yang disertai dengan petir. Inilah mengapa aktivitas petir pada musim pancaroba ya, dari musim peralihan dari musim hujan menuju ke musim kemarau ya yang berlangsung pada bulan Maret, April, Mei itu aktivitas petir juga tinggi karena aktivitas thunderstorm atau pembentukan awan cumulonimbus, awan-awan konvektif ya yang dapat menimbulkan badai di permukaan, hujan lebat, kemudian petir itu juga tinggi pada musim pancaroba ini, gitu ya. Tidak hanya di Pulau Jawa, tapi juga di selatan, ya, Pulau Kalimantan hingga ke barat Pulau Kalimantan, di utara juga itu juga aktivitas petirnya ya dalam kategori sedang, gitu ya, antara 15 hingga 20 kilatan per kilometer persegi per tahun, gitu ya. Nah, tingginya aktivitas petir, ingat bahwa di musim pancaroba itu ya, kejadian badai petir atau thunderstorm itu juga lebih intens, begitu ya. Itulah dari situ kenapa aktivitas petir juga tinggi, ya begitu. Nah, ini ya eh, rapatnya petir di antara atau di Pulau Sumatera hingga Semenanjung Malaya itu termasuk juga di dalamnya Selat Malaka itu diakibatkan oleh Sumatera Squalene. Dan ini telah saya jelaskan di video kuliah kita sebelumnya terkait dengan thunderstorm bahwa ada konvergensi angin darat ya yang datang dari Pulau Sumatera pada dini hari dengan angin darat yang datang dari pesisir barat Semenanjung Malaya atau dari Malaysia ya pada dini hari mereka bertemu ya terjadi konvergensi ya kemudian ya, terjadi pengangkatan massa udara akibat konvergensi ini front ya front ingat di video kuliah saya sebelumnya bagaimana mekanisme terjadinya badai petir untuk kasus front jadi ada pertemuan angin darat ya pada dini hari ya antara Pulau Sumatera ya. Jadi dari pesisir timur Pulau Sumatera itu datang angin darat. Kemudian dari pesisir barat Malaysia datang pula angin darat kemudian bertemu di lautan di Selat Malaka itu terjadi pengangkatan massa udara ke atas menjadi jenuh ya berkondensasi membentuk awan di sepanjang Selat Malaka. Dari awan cumulonimbus yang terbentuk tersebut, kemudian ada aktivitas petir yang keluar dari awan cumulonimbus yang menutupi hampir keseluruhan wilayah Selat Malaka. Nah, karena memanjang begitu dari barat laut hingga tenggara Selat Malaka, maka dinamakan dengan istilah squalene atau garis-garis badai. Fenomena tersebut dikenal dengan istilah Sumatera. Jadi badai petir atau thunderstorm yang memanjang dari barat laut hingga tenggara Selat Malaka, ilmuwan menamakannya menjadi Sumatera Squalene atau garis-garis badai Sumatera akibat konvergensi angin darat yang datang dari pesisir timur Pulau Sumatera ya. Pada malam hari terjadi angin darat ya, puncaknya dini hari. Kemudian
Ada angin darat yang datang dari pesisir barat Malaysia, bertemu di lautan di Selat Malaka, yang memanjang dari barat laut hingga ke tenggara, menutupi Selat Malaka dengan awan cumulonimbus yang tinggi, menjulang tinggi. Dari situ kemudian timbul petir. Inilah mengapa kerapatan petir di Selat Malaka itu tinggi. Ya. Dan kenapa dinamakan Sumatera Squalene? Karena awan cumulonimbus yang berpotensi ya terhadap kejadian badai petir itu menutupi hampir keseluruhan Selat Malaka, dan fenomena itu dinamakan dengan Sumatera Squalene. Ya. Nah ini ya, jadi fenomena mesoscale convective system yang dinamakan Sumatera Squalene thunderstorm itu telah dikemukakan jauh hari sebelumnya, pada tahun 21 ya, 1921 hingga 1929 ya. Ilmuwan Belanda ya menemukan adanya badai petir di sepanjang Selat Malaka, dan dia menamakan itu dengan Sumatera Squalene ya, garis-garis badai Sumatera ya. Jadi sistem konvektif berskala meso itu. Kemudian konvergensi ya, angin darat antara Sumatera dan Semenanjung Malaya ya, itu mengakibatkan terjadinya fenomena Sumatera Squalene thunderstorm ini yang telah dikemukakan tempo dulu oleh ilmuwan Belanda yang bernama Braak pada tahun 1921. Kemudian dilakukan penelitian pada tahun 2010 oleh Fujita et al. Untuk membuktikan bahwa benar Sumatera Squalene thunderstorm itu ditimbulkan oleh konvergensi angin darat yang datang dari Pulau Sumatera dengan angin darat yang datang dari Semenanjung Malaya. Jadi mekanismenya seperti ini ya. Dari ada angin darat yang datang dari pesisir timur Sumatera dengan angin darat yang datang dari pesisir barat Malaysia, kemudian terjadi konvergensi front ya, terjadi pengangkatan massa udara. Kemudian pada ketinggian tertentu ya udara menjadi dingin, menjadi jenuh, kemudian terjadi proses kondensasi, mengembun, membentuk awan ya. Dalam lingkungan atmosfer yang tidak stabil, ya, paket udara tersebut terus naik, kemudian membumbung tinggi, membentuk awan cumulonimbus. Demikian ya mekanisme terjadinya Sumatera Squalene thunderstorm. Nah, dari pengamatan di lapangan ya yang saya peroleh dari Blitzortung ini juga memperlihatkan atau menunjukkan ya, ini data petir ya dari permukaan ya, data petir. Jadi ada instrumen untuk merekam sambaran petir yang diinstal di permukaan atau yang dipasang di permukaan, juga membuktikan bahwa aktivitas petir di Selat Malaka itu tinggi. Ini akibat fenomena Squalene thunderstorm itu tersebut. Ya. Jadi ini ada data ya, dari data permukaan itu, data rekaman sambaran petir ya dari sebuah instrumen yang diinstal oleh community yang bernama Blitzortung ini ya. Jadi berupa ya jaringan pendeteksi di permukaan ya. Jadi ada alat ya, yang berupa jaringan gitu untuk mendeteksi petir dari permukaan gitu ya. Jadi itu juga membuktikan bahwa aktivitas petir yang tinggi di Selat Malaka ya, di Selat Malaka ini, bahwa ada fenomena yang memantik terjadinya petir atau petir yang rapat di Selat Malaka, yaitu fenomena Squalene thunderstorm ya, berupa awan cumulonimbus tinggi yang menutupi keseluruhan Selat Malaka ya. Jadi awan cumulonimbus tersebut kemudian menimbulkan hujan lebat ya di Selat Malaka, angin permukaan yang kencang, bahkan petir yang cukup intens terjadi di Selat Malaka. Ini lewat pengukuran di lapangan ya, lewat jaringan deteksi petir di lapangan, membuktikan bahwa memang di Selat Malaka itu aktivitas petirnya cukup tinggi karena adanya fenomena ya, garis-garis badai Sumatera yang menutup hampir keseluruhan wilayah Selat Malaka. Ini bisa kita lihat bahwa awannya itu menutupi
hampir keseluruhan wilayah Selat Malaka dari barat laut hingga ke tenggara. Kemudian ini pada musim pancaroba ya, tapi pada bulan September hingga November ya, dari musim pancaroba yaitu musim peralihan dari kemarau kemudian sekarang menuju ke musim hujan yang berlangsung dari September, Oktober, November. Kita lihat juga di sini aktivitas petir itu masih tinggi di Selat Malaka. Nah, ini juga ya. Kemudian beberapa wilayah lainnya seperti di Lampung ya, kemudian juga di Pulau Jawa, kemudian di Pulau Kalimantan, kemudian di Papua Nugini ya, di utara benua Australia, Indochina juga itu aktivitas petirnya bisa dikategorikan ya sedang ya. Namun tidak setinggi di wilayah Selat Malaka, Provinsi Riau begitu ya, hingga wilayah barat Sumatera. Itu kerapatannya cukup tinggi ya. Ini terjadi pada musim pancaroba ya, yang berlangsung dari September hingga November ya. Jadi musim pancaroba pada bulan September hingga November itu berupa musim peralihan dari musim kemarau menuju ke musim hujan. Nah, ini pada musim kemarau ya, April September kita bisa lihat juga ya, itu aktivitas petir itu tetap tinggi ya pada musim kemarau di Selat Malaka, kemudian turun ke bawah ke pantai barat Sumatera, Indochina juga itu aktivitas petirnya tinggi. Itu lebih dari 60 ya, 60 kilatan per kilometer persegi per tahun ya. Kemudian di Pulau Luzon ya, Filipina Utara, Pulau Kalimantan itu juga tinggi ya, kerapatan petir di sana atau aktivitas petir di sana. Kalau di Selat Malaka ingat ada fenomena yang namanya Sumatra Squall Line Thunderstorm. Itulah yang memantik tingginya aktivitas petir di Selat Malaka, Sumatera Timur ya hingga ke Malaysia begitu ya. Nah, inilah pada musim kemarau ya sekali lagi apakah benar adanya aktivitas petir yang tinggi yaitu mengakibatkan atau memicu kebakaran hutan di Provinsi Riau. Itu masih jadi pertanyaan karena pada musim kemarau Provinsi Riau itu sering mengalami kebakaran hutan dan apakah salah satu faktornya diakibatkan oleh tingginya aktivitas petir di sana? Wallahu a'lam. Ini ada penelitian yang mengatakan bahwa petir ya sebagai trigger utama kebakaran hutan yang dikemukakan oleh Altaratz. Jadi studi dari Altaratz dan Roms pada tahun 2010 dan juga 2014 mereka mengatakan bahwa salah satu pemicu utama dari kebakaran hutan boleh jadi itu karena petir. Ya, jadi ini ada studi ilmiah yang dilakukan dan bisa saja membuktikan bahwa sebenarnya benar ya Provinsi Riau itu ya pada musim kemarau sering terjadi kebakaran hutan ya karena aktivitas petir yang tinggi di sana. Studi ilmiah telah membuktikan hal tersebut bahwa ada ya, faktor petir dalam memicu terjadinya kebakaran hutan di sebuah wilayah. Untuk kasus di Provinsi Riau, silakan. Saya ingin tahu pendapat Anda yang berlangsung dari bulan April hingga September yang ada dugaan bahwa aktivitas petir yang tinggi di sana di Provinsi Riau ya, hingga ke Sumatera Selatan ya, Palembang begitu. Itu kebakaran hutan di sana akibat tingginya aktivitas petir. Apakah benar? Silakan. Saya ingin tahu pendapat Anda. Dan itu menjadi tugas Anda. Kemudian pada musim hujan ya Oktober Maret kalau kita perhatikan di sini ya silakan Anda lihat. Kemudian Anda bikin resume ya sebagai tugas Anda aktivitas petir di musim hujan pada bulan Oktober hingga Maret. Ya, wilayah mana saja yang mengalami kerapatan petir cukup tinggi, silakan Anda bikin resumenya sebagai tugas Anda dan mengapa petir di sana menjadi sangat rapat pada musim hujan ini, begitu ya. Jadi di mana-mana saja yang memiliki kerapatan petir tinggi dan mengapa terjadi kerapatan petir yang cukup tinggi di sana. Itu menjadi tugas Anda.
Kemudian ini juga masih klimatologi kerapatan petir ya. Oh, ini perbandingan data yang diperoleh dari optik OTD dengan LIS ya. Jadi OTD itu memperlihatkan tampilan seperti ini, kemudian LIS juga menunjukkan tampilan kerapatan petir yang kurang lebih sama ya. Petir itu kalau kita lihat perbandingannya tetap saja rapat di wilayah Selat Malaka ya, di bahagian tenggara Selat Malaka. Baik data yang kita peroleh dari OTD, demikian pula dengan data yang kita peroleh dari LIS atau Lightning Imaging Sensor untuk LIS, dan OTD berupa data optik ya. Tapi dalam rentang waktu yang lebih pendek dari tahun 95 hingga 98. Tetap saja dengan satuan kilatan per kilometer persegi per tahun. Jadi untuk Selat Malaka itu jumlahnya 50 ya kilatan atau kerapatannya itu 50 kilatan per kilometer persegi per tahun. Demikian pula dengan data LIS itu juga menunjukkan bahwa untuk wilayah Selat Malaka itu kerapatannya berkisar 50 kilatan per kilometer persegi per tahun. LIS memiliki rentang waktu pengamatan yang cukup panjang dari tahun 98 hingga 2013. Sementara untuk OTD itu singkat dari tahun 95 hingga 98. Kemudian kita lihat variasi diurnal dari data lightning ini ya. Ini menarik sekali ya. Ada juga ya pengukuran di lapangan dari WWLLN ya, Worldwide Lightning Location Network, jadi ground based detection. Jadi jaringan pendeteksi lightning yang diinstal di permukaan untuk merekam kejadian petir. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ya, benua maritim Indonesia terutama di bagian barat ya, ini aktivitas petirnya yang warna biru ya. Itu cukup tinggi ya. Dalam satu hari ya. Jadi diurnal variation atau perubahan secara harian itu dari data rekaman pendeteksi petir di permukaan ya yang diinstal oleh sebuah perusahaan atau milik sebuah universitas di Amerika ya, itu memperlihatkan bahwa secara diurnal atau secara harian aktivitas petir di benua maritim Indonesia ini cukup tinggi ya. Ini yang berwarna titik-titik yang berwarna biru ini adalah aktivitas petir. Jadi dominan terjadi itu di bagian barat wilayah Indonesia untuk aktivitas petir ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya ada studi dari Fierce ya. Di ini jamnya jam 11 sampai jam 16 local time, jam 17 hingga jam 22 local time, jam 23 hingga jam 10 pagi local time ya. Itu menunjukkan bahwa petir itu ya, terjadi dan dominan terjadi pada sore hari, sore hingga malam ya. Jadi yang berwarna merah ini adalah petir yang sangat rapat ya. Dengan kerapatan itu antara 30 hingga 100 km persegi per tahun ya. Ini juga data dari satelit ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, pembentukan petir itu dari pagi mencapai puncaknya itu pada sore hari ya, sore hingga malam ya. Jadi aktivitas petir di benua maritim Indonesia ya, itu dominan terjadi di wilayah barat dan puncaknya itu terjadi di sore hingga malam hari pada pukul 17 hingga 22 local time begitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, jadi pukul 18 hingga pukul 22 itu puncak terjadinya petir di benua maritim Indonesia untuk wilayah barat ya, karena dominan terjadinya petir itu adalah di wilayah barat Indonesia. Kenapa demikian? Ini terkait dengan elevasi ya, karena di wilayah barat Indonesia ya itu banyak pegunungan tinggi. Ingat, salah satu penyebab terjadinya thunderstorm atau badai petir itu karena faktor pegunungan tadi kan. Nah, inilah. Jadi dari badai petir tadi, thunderstorm tadi, kemudian timbul petir untuk wilayah di
sekitar pegunungan, ya, di sekitar pegunungan. Itulah mengapa di wilayah pantai barat Sumatera, Semenanjung Malaya, kemudian Pulau Kalimantan di bagian utara, kemudian juga wilayah Pulau Jawa ya selatan, bahkan juga di utara begitu, itu memiliki kerapatan petir yang cukup tinggi karena faktor pegunungan tadi ya. Jadi orographic thunderstorm yaitu memicu timbulnya atau memicu meningkatnya ya aktivitas petir di sana karena faktor pegunungan tadi, orographic thunderstorm. Jadi kalau kita lihat ini transeknya ya, penyebab terjadinya atau penyebab tingginya petir di Selat Malaka itu karena land breeze. Ini studi telah membuktikan bahwa tingginya petir di Selat Malaka ya, itu akibat pertemuan angin darat yang datang dari Pulau Sumatera dengan angin darat yang datang dari Semenanjung Malaya, land breeze ya, atau angin darat. Kemudian ini juga ada angin anabatik yang terjadi pada sore hari ya. Di transek warna biru ya di sini ya di sepanjang pantai barat Sumatera ini ya, dari barat laut hingga ke tenggara di sepanjang pantai barat Sumatera ini faktor angin anabatik atau angin lembah ya. Jadi angin lembah itu bertiup dari lembah menuju ke gunung dan itu menimbulkan thunderstorm atau badai petir. Ya, ingat bagaimana mekanisme terjadinya thunderstorm untuk faktor atau yang sifatnya itu karena pengaruh pegunungan. Jadi kita sebut dengan orographic thunderstorm itu karena dominan dipengaruhi oleh pegunungan. Jadi kalau kita lihat di sini ya ada angin anabatik, angin dari lembah menuju ke gunung ya. Jadi ada pengangkatan massa udara lembab tadi yang datang dari laut ya dan menjadi cepat jenuh karena ada desakan lereng pegunungan yang naik begitu ya. Menjadi cepat jenuh, mengembun, berkondensasi membentuk awan, kemudian muncul awan cumulonimbus, dari awan cumulonimbus kemudian muncul petir. Inilah mengapa di sepanjang pantai barat Sumatera ya, transek warna biru ini transek warna biru itu aktivitas petir di sana ya itu tinggi karena faktor orographic thunderstorm tadi atau badai petir yang diakibatkan oleh pengaruh pegunungan begitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kita lihat di sini hourly transect ya secara diurnal. Untuk yang warna hijau di Selat Malaka itu karena pertemuan angin darat. Untuk yang biru ya di selatan Bukit Barisan itu adanya angin anabatik atau angin lembah ya. Jadi angin lembah yang bertiup menuju gunung ya, mengangkat massa udara lembab ya yang mengandung uap air, kemudian menjadi jenuh dengan cepat ya seiring dengan naiknya ketinggian. Kemudian muncul awan cumulonimbus, badai petir ya. Dari sana itulah kenapa aktivitas petir di transek yang berwarna biru ini di sepanjang pantai barat Sumatera itu tinggi gitu ya. Dan itu terjadi, ingat ini anabatik ya, pada sore hari ya. Jadi faktor orographic thunderstorm ya itu hujan lebat ya, angin kencang di permukaan, petir itu terjadi di sore hari ya, seperti halnya di wilayah-wilayah lainnya di Indonesia yang dikelilingi oleh pegunungan seperti Bogor, kemudian wilayah barat selatan Aceh itu hujan lebat atau badai petir itu terjadi pada sore hari gitu ya, pada pukul 15 hingga 15 pada pukul 15 siang hingga puncaknya itu pada pukul 18 sore begitu ya. Jadi studi ini telah membuktikan bahwa wilayah-wilayah yang dikelilingi oleh pegunungan seperti di barat selatan Aceh, kemudian pantai barat Sumatera ya, itu hujan atau badai petir itu terjadi pada sore hari ya. Puncaknya itu pada pukul 17, 18 ya gitu. Kemudian untuk land breeze bisa kita lihat itu terjadi pada dini hari ya. Puncaknya pada pukul 3 dini hari ya. Itu terjadi squall line thunderstorm atau garis-garis badai Sumatera ya. Dari situ kemudian timbul petir, timbul hujan lebat di Selat Malaka ya, yang puncaknya terjadi pada pagi hari begitu ya.
Oke, ini saja dulu. Kita lanjutkan pada video selanjutnya.